Teknik kedua yang saya akan bahas yang disebut dengan berpikir berbeda, atau dalam bahasa kerennya disebut out of the box, melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Dari contoh tadi yang pertama kali mengenai Rara adalah seorang yang berpikir berbeda, out of the box. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca satu koran di taksi di Singapura. Kebetulan saat itu saya akan menghadiri satu course di Singapore Institute Management. Di dalam koran itu, di satu halaman saya baca mengenai seorang taxi driver atau supir taksi. Kebanyakan supir taksi di Singapura berpenghasilan rata-rata $2.000 selama 1 bulan. Tetapi taksi driver yang ditulis di dalam artikel koran ini, dalam waktu 1 bulan dia bisa menghasilkan $3.000. Apa kuncinya? Taksi driver ini, dia menempelkan begitu banyak boneka-boneka lucu di seputaran dashboard di depan. Hanya ada lubang yang tidak terlalu besar yang cukup untuk dia melihat keluar dan mengendarai taksinya. Apa yang terjadi? Setiap kali membawa penumpang anak-anak, supir taksi ini selalu memberikan kartu namanya. Sehingga setiap kali anak-anak yang punya pengalaman untuk naik taksi, dia yang begitu kreatif, penuh dengan boneka-boneka lucu yang membuat anak-anak itu senang, dia selalu meminta mamanya untuk menelpon dan menggunakan taksi tersebut. Akhirnya, dalam waktu jangka panjang, dia memiliki memiliki pelanggan yang loyal, terutama mereka-mereka ibu bapak yang memiliki anak-anak dan pernah naik taksinya. Kreatif bukan? Hanya dashboard di taksi yang begitu kecil, dia bisa menciptakan sesuatu yang out of the box. Satu lagi, NASA, Amerika Serikat, menghabiskan begitu banyak uang untuk menemukan ballpoint. Ballpoint apa? Ballpoint yang bisa digunakan oleh astronot di luar angkasa. Mengapa? Karena di luar angkasa mereka berada pada situasi yang tanpa gravitasi. Jadi tidak ada daya tarik bumi. Dan itu menghasilkan biaya yang sangat banyak untuk hanya menemukan ballpoint jenis tersebut. Apa yang dilakukan oleh astronot-astronot dari Rusia? Mereka nggak perlu mikir itu katanya. Cukup menggunakan pensil. Pensil bisa digunakan di mana saja tanpa terpengaruh oleh ada gravitasi maupun tidak ada gravitasi. Cerdik bukan? Kreatif bukan? Coba dipikirkan. Bagaimana sobat muda sekalian? Setelah tools pertama berpikir terbalik, kedua berpikir berbeda, yang ketiga ini kita akan bahas mengenai apa yang disebut dengan teknik lateral thinking, yang di dalam dunia kreativitas itu sangat terkenal dan dikembangkan oleh seorang dokter bernama Edward de Bono. Apa yang dimaksud dengan lateral thinking adalah menghubungkan sesuatu yang nampaknya tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lain untuk menghasilkan ide baru. Saya ulangi, menghubungkan sesuatu yang nampaknya tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lain untuk menghasilkan ide-ide baru. Saya kasih contoh ya. Misal, kalian ingin menciptakan pensil ya. Kalian ingin menciptakan pensil. Atau bisa juga kalian ingin menciptakan pulpen. Kemudian kalian pikirkan sesuatu yang lain, yang tidak ada hubungannya. Misalnya jalan tol. Pensil dan jalan tol nggak ada hubungannya, bukan?
Nah, pikirkan mengenai sifat jalan tol itu. Misal, jalan tol ada penunjuk arah ke Bogor, ke Jakarta, ke Sentul, ke Cibubur, bukan? Kemudian jalan tol juga ada lampu otomatis, kalau siang dia akan mati, kalau malam dia nyala. Nah, dari dua hal sifat mengenai jalan tol tadi, kalian bisa menciptakan ide baru mengenai pulpen. Kalau mengenai penunjuk arah tadi yang ada di jalan tol, mungkin kalian bisa menciptakan pulpen yang di ujungnya ada kompasnya, atau di sini ada kompas. Sehingga kalau kalian bawa pulpen dan sedang berjalan, Anda tahu arahnya kemana hanya dengan melihat pulpen. Dan itu sangat berguna kalau Anda tidak punya GPS, ya, tidak punya smartphone, Anda bisa menggunakan pulpen Anda pada saat Anda berjalan di satu tempat tertentu. Yang kedua, misalnya tadi ada lampu otomatis di jalan tol. Bagaimana kalau misalnya kalian menciptakan satu pulpen yang ujungnya berpendar? Sehingga pada saat malam hari, kalau pulpen kalian jatuh, misalnya di dalam ruangan, maka tanpa ada lampu pun kalian bisa melihat, bisa mengambil pulpen kalian yang tadi jatuh. Bisa dipahami? Jadi, sesuatu mengenai jalan tol, idenya digunakan dalam menggunakan sesuatu ide baru yang kita ingin temukan. Keren bukan?